Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabat dan sahabat, dan kita selaku umatnya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lili Saleha dengan NIM 17510215. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Materi Penyajian Data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Saya di sini dibimbing oleh dosen pembimbing yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana, Magister Pendidikan, dan dosen pembimbing yang kedua Eka Senjayawati, Magister Pendidikan. Mari kita berdoa dulu. Allahumma yassir walatu asir, basiru walatu nafiru, yang artinya, ya Allah, mudahkanlah dan jangan engkau persulit, berilah kabar gembira dan jangan ditakut-takuti. Hadapi, jalani, nikmati, syukuri. Lakukan semua dengan ikhlas. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan. Pada latar belakang masalah, tujuan pendidikan nasional seperti dinyatakan pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Sadirman dalam jurnal Sari tahun 2018 yang menyatakan bahwa tercapainya tujuan pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa dalam berusaha. Adapun menurut Ahmad Sudrajat dalam jurnal Putra tahun 2021, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Menurut Nasruddin tahun 2017, tujuan mempelajari matematika yaitu untuk membentuk pribadi-pribadi siswa yang mempunyai sifat kreatif, kritis, berpikir logis, ilmiah, jujur, hemat, disiplin, tekun, berprikemanusiaan, mempunyai persamaan, keadilan sosial, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Beserta yang lainnya, pada tahun 2021, matematika merupakan salah satu kebutuhan bagi kita semua karena matematika berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di mana pada pembelajaran matematika dari beberapa materi yang ada, salah satu materi yang saya ambil dipelajari oleh siswa SMP kelas 7 yaitu penyajian data. Di mana salah satu aplikasi yang dapat membantu materi penyajian data yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk, seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Menurut Eric dalam Nisrak dan Kodar pada tahun 2015, dengan menggunakan pendekatan problem based learning dapat meningkatkan sikap positif siswa dalam pembelajaran matematika. Untuk poin yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel,
Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami siswa kelas 7 pada saat mengikuti pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Yang keempat, apa saja kendala-kendala yang dialami guru pada saat implementasi pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Prosedur penelitiannya yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi. Subjek penelitian dan lokasi saya yaitu memilih siswa kelas 7 di SMP Islam Terpadu di Kabupaten Sukabumi, dan instrumen penelitiannya tes dan non-tes, di mana tes hanya 6 soal uraian dan non-tes lembar observasi dan angket siswa. Uji coba instrumen tesnya yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Pengolahan datanya yaitu dengan Microsoft Excel. Dasar teorinya yaitu penyajian data, pendekatan problem based learning, dan Microsoft Excel. Poin yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Langkah utama model pembelajaran pendekatan problem based learning, hasil pretest dan post-test siswa, hasil rekapitulasi presentase persen jawaban tiap indikator, hasil presentase lembar observasi guru, hasil rekapitulasi presentase persen skala pendapat siswa, dan hasil rekapitulasi presentase persen tes siswa keseluruhan, yang dimana pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh guru dan siswa. Hasil penelitian. Pembahasan penelitian. Langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran problem based learning yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi pada siswa masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan data. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hasil pretest dan post-test siswa yaitu terlihat pada diagram yang dimana pembelajaran menggunakan problem based learning berbantuan Microsoft Excel terjadi peningkatan dari setiap butir soal, yaitu soal nomor pertama mengalami peningkatan sebesar 52%, soal nomor 2 mengalami peningkatan 49%, soal nomor 3 mengalami penurunan sebesar 44%, soal nomor 4 mengalami peningkatan sebesar 60%, soal nomor 5 dengan kategori soal sangat sukar meskipun mengalami penurunan yang cukup kecil. Hasil rata-rata pencapaian hanya 59%, dan soal nomor 6 meskipun mengalami penurunan dengan tingkat keberhasilan yang diinginkan karena hasil rata-rata pencapaian hanya 56%, di mana rata-rata skor akhir pretest yaitu 37% dan post-testnya mengalami kenaikan sampai 95%. Hasil rekapitulasi presentase persen jawaban tiap indikator pencapaian kompetensi yang pertama menyajikan dalam bentuk tabel, di mana presentasenya mendapatkan 43%, interpretasinya sangat rendah. Yang kedua menyajikan dalam bentuk diagram batang, presentasinya mendapatkan 59%, interpretasinya rendah. Yang ketiga menyajikan dalam bentuk diagram garis, presentasenya 65% dan interpretasinya rendah.
Yang keempat, menyajikan dalam bentuk diagram tabel, presentasinya 73% dan interpresentasinya sedang. Yang kelima, menafsirkan dan mengolah diagram lingkaran, presentasinya 86%, interpresentasinya sampai tinggi. Yang keenam, menafsirkan dan mengolah diagram batang dan lingkaran, presentasinya 93% dan interpresentasinya sangat tinggi. Hasil lembar observasi guru, presentase yang didapat untuk pertemuan yang pertama yaitu 78%, pertemuan yang kedua 80%, pertemuan ketiga 85%, pertemuan keempat 87,5%, yang pertemuan yang kelima 89%, pertemuan keenam 90%, di mana rata-rata keseluruhannya yaitu 85% dengan interpretasinya yaitu baik. Hasil rekapitulasi persentase persen skala pendapatan siswa pada indikator yang pertama menunjukkan minat, rasa ingin tahu, dan daya temu pada materi penyajian data mendapatkan 71% dengan hasil sikap siswanya tinggi. Untuk indikator yang nomor 2 menunjukkan rasa percaya pada kemampuan diri sendiri, berani bertanya, dan rajin mengerjakan tugas matematika pada saat belajar penyajian data. Rata-rata angketnya itu mendapatkan 67,75%. Yang hasil sikap siswanya yaitu sedang. Untuk indikator yang nomor 3, aktivitas dalam kelompok pada pembelajaran penyajian data, selalu bersemangat ketika mengemukakan pendapat dalam diskusi. Yang didapat rata-rata angketnya itu 65,75% dan hasil sikap siswa yaitu sedang. Dengan jumlah skor rata-rata keseluruhan siswa, skala pendapatannya 68% dengan hasil rekapitulasi sedang. Di balik kesulitan apa saja yang dialami siswa SMP kelas 7, tetapi hasil rekapitulasi persentase persen siswa tes siswa keseluruhan instrumennya yaitu 81% dengan interpretasinya baik. Kendala-kendala yang dialami oleh guru dan siswa. Kita jelaskan yang pertama, kendala bagi guru. Kenapa? Karena kendala bagi guru yaitu sulitnya anak-anak pesantren berkomunikasi karena siswa-siswi di sana di sekolahnya tersebut dibiasakan cara berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua, kendala bagi gurunya saat pembelajaran terletak pada berkurangnya interaksi karena meskipun secara langsung proses selama pembelajaran antara guru dan siswa, namun guru kesulitan dalam memantau perkembangan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, kendala bagi gurunya yaitu pada saat pembelajaran kesulitan dalam hal kegiatan penilaian yang merupakan salah satu hal dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, kendala bagi siswa, di mana yang pertama kendala bagi siswa adalah pada saat pembelajaran kesulitan siswa kurang dalam memahami materi. Yang kedua, kendala bagi siswa adalah pada saat pembelajaran kesulitan siswa kurangnya diskusi kelompok. Yang ketiga, kendala bagi siswa yaitu pada saat pembelajaran kesulitan siswa tidak didukungnya alat teknologi karena siswa seharusnya belajar dengan menggunakan Microsoft Excel, tetapi siswa juga harus mencoba satu orang tetapi hanya perwakilan dalam kelompok saja. Poin yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel dilihat dari hasil tes, angket, dan observasi aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung. Sudah sesuai atau dengan tahapan pada pendekatan problem based learning.
Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran materi penyajian data pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel. Menunjukkan hasil observasi guru, persentase keseluruhan dengan 6 kali pertemuan yaitu 85%. Hal tersebut termasuk interpretasinya adalah baik. Hasil skala pendapatan siswa, rata-rata skor keseluruhan total instrumen adalah 68%, di mana hal tersebut hasil sikap siswa adalah sedang. Kesimpulan yang ketiga, kesulitan siswa dalam menyelesaikan tes materi penyajian data, yaitu masih ada sebagian siswa yang kesulitan dalam memecahkan masalah serta memahami konsep, sehingga masih banyak siswa yang menyelesaikan tes dengan langkah yang tidak tepat. Yang keempat, kendala yang dihadapi guru maupun murid saat mempelajari pelajaran materi penyajian data, yaitu kurangnya efektif karena adanya kegiatan pesantren yang mengganggu dalam belajar, khususnya pada saat dimana tempat waktu di saat belajar matematika di SMP IT Islam Terpadu Al-Himmah. Hal ini disebabkan beberapa faktor penunjang terkendalanya saat pembelajaran. Sarannya yaitu yang pertama, penelitian ini disarankan untuk merangsang kreativitasan guru dalam mengelola pembelajaran serta maupun menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel dalam proses pembelajaran dalam belajar mengajar. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan problem based learning berbantuan Microsoft Excel dapat meningkatkan hasil belajar siswa untuk materi penyajian data. Selanjutnya disarankan dengan materi lainnya. Yang ketiga, karena adanya proses pembelajaran di lingkungan berbasis pesantren beda dengan sekolah umum, dalam berkomunikasi kurang aktif guru dan disarankan maupun kemaksimalkan dengan kondisi pada saat ini di dalam kelas dan menggunakan teknologi dengan komunikasi sebagai sarana pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran, serta guru perlu berinovasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik lagi agar minat belajar siswa meningkatkan belajar. Cukup sekian presentasi hasil skripsi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.